Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semuanya. Hari ini kita masuk ke subtema 3, pembelajaran 3 dan 4. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita masuk yang pertama, yaitu jenis-jenis alat ukur panjang. Setiap alat ukur panjang memiliki fungsi yang berbeda-beda. Ayo pelajarilah kembali jenis-jenis dan fungsi setiap alat ukur panjang berikut. Nama alat ukur panjang, penggaris. Gunanya mengukur panjang garis atau benda-benda pada bidang datar, misalnya buku tulis, pensil, pulpen, penghapus, dan yang lain-lain. Kemudian meteran bahan. Gunanya mengukur panjang bahan dan panjang tubuh seseorang untuk keperluan membuat pakaian. Bisa juga untuk mengukur bahan untuk pakaian kita sebelum dijahit agar ukurannya pas di badan kita. Nah, kemudian yang ketiga, meteran roll kecil atau roll besar. Gunanya untuk mengukur panjang benda, misalnya kayu pipa, atau lokasi, misalnya denah rumah, ruang tamu, atau sebidang tanah yang luas. Itu menggunakan meteran roll besar. Kalau meteran roll kecil, itu bisa kita gunakan untuk mengukur misalnya papan tulis, lemari, meja, atau jendela. Bisa kita ukur menggunakan meteran roll kecil. Kalau roll besar yang tadi, mengukur denah rumah, kemudian mengukur ruang tamu, dan mengukur luas tanah. Paham? Selanjutnya, kita menyelesaikan masalah panjang benda. Kamu sudah mempelajari tentang panjang benda. Untuk menyelesaikan masalah panjang benda, satuan panjang harus disamakan terlebih dahulu. Contohnya, 1 M sama dengan 100 cm. Kayak pelajaran yang sebelumnya. Kita rubah 100 cm sama dengan 1 meter. Sekarang dibalik, 1 meter sama dengan 100 cm. Nah, coba di sini ada contoh soal. Nina mempunyai pita dengan panjang 5 meter. Ia memberikan pita sepanjang 200 cm kepada Deli. Berapa panjang sisa pita Nina? 5 meter dikurangi 200 meter. Bisa nggak? 200 cm. Bisa nggak ya? Caranya begini. 5 meter tetap 5 meter. Dikurangin 200 meternya ini, nih, 200 cm-nya ini, mohon maaf, 200 cm-nya ini kita rubah dulu menjadi meter. Berapa? 200 meter dirubah ke meter, berarti 2 meter. Nah, kalau satuannya sudah sama-sama meter, baru kita kurangkan. 5 meter dikurangi 2 meter sama dengan 3 meter. Ingat ya, 100, ingat nih, kita ingat lagi. 100 cm dirubah ke meter jadi 1 meter. Kalau misalnya 200 cm kita rubah ke meter, berarti menjadi 2 meter. Itu satuannya. Paham? Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke bahasa Indonesia, yaitu membuat pertanyaan sesuai isi puisi. Untuk membuat pertanyaan, kamu dapat menggunakan kata tanya. Jangan lupa diakhiri dengan tanda tanya. Kegunaan membuat pertanyaan untuk mengetahui isi puisi tersebut. Nah, di sini ada kata tanya. Apa
Kegunaannya untuk menanyakan nama atau hal yang diceritakan dalam puisi. Contoh, apa isi puisi tersebut? Jangan lupa ada tanda tanyanya. Kemudian, di mana? Kegunaannya menanyakan tempat yang diceritakan dalam puisi. Contohnya, di mana tempat bunga ditanam dalam puisi tersebut? Nah, yang ketiga, kapan? Menanyakan waktu terjadinya peristiwa dalam puisi. Kapan peristiwa dalam puisi tersebut terjadi? Itu contoh pertanyaannya. Yang keempat, siapa? Menanyakan tokoh yang diceritakan dalam puisi. Contohnya, siapa yang diceritakan dalam puisi tersebut? Itu contoh pertanyaannya. Yang terakhir, mengapa? Menanyakan penjelasan suatu peristiwa dalam puisi. Contohnya, mengapa tokoh di dalam puisi tersebut bersedih? Itu contoh pertanyaannya. Oke, di sini Ibu ada contoh puisi. Pohon di Taman Kota karya Syufrida. Di sini Ibu membuat 2 pertanyaan tentang puisi tersebut. Yang pertama, apa isi puisi tersebut? Isi puisinya tentang pohon di taman kota. Kemudian yang kedua, di mana tempat pohon tinggi tumbuh menjulang? Tempatnya di perkotaan, di tengah-tengah atau di antara gedung-gedung perkantoran. Oke, itu contoh pertanyaan tentang puisi. Pertanyaan-pertanyaan untuk menanyakan puisi tersebut. Jadi kalian kalau misalnya ada puisi lagi nih, kalian bisa menanyakan apa isi puisi tersebut, kemudian siapa yang membacakan puisinya, bisa jadi. Kemudian di mana pohon tinggi tumbuh menjulang, itu contohnya ya. Atau banyak yang lainnya. Lanjut. Oke, sekarang tugasnya mengerjakan buku tematik 2E halaman 71 dan kalian bisa praktekkan membaca puisi di buku tematik 2E halaman 72. Oke? Nih, contoh puisinya, Anggrek Bungaku. Kalian baca ya, kemudian divideokan. Oke, sekian dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.